Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pemeriksaan akuntansi bab internal audit. Mengenai pengertian internal audit atau pemeriksaan intern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Selanjutnya mengenai perbedaan internal audit dan external audit. Pada internal audit dilakukan oleh internal audit yang merupakan orang dalam perusahaan atau pegawai perusahaan. Sedangkan pada external audit dilakukan oleh external auditor atau KAP yang merupakan orang luar perusahaan. Selanjutnya internal audit. Pihak luar perusahaan menganggap internal audit tidak independen, sedangkan external auditor adalah pihak independen. Lalu, tujuan pemeriksaan internal audit adalah untuk membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisis, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya. Sedangkan untuk tujuan pemeriksaan external audit adalah untuk dapat memberikan mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen perusahaan. Selanjutnya, beberapa hal yang harus diperhatikan agar suatu perusahaan dapat memiliki internal audit departemen yang efektif, yaitu internal audit departemen harus mempunyai kedudukan yang independen dalam organisasi perusahaan. Kemudian, internal audit departemen harus mempunyai job description. Lalu, internal audit departemen harus mempunyai internal audit manual. Kemudian, harus ada dukungan yang kuat dari top manajemen kepada internal audit departemen. Lalu, internal audit departemen harus memiliki orang-orang yang profesional, kapabel, bisa bersikap objektif, dan mempunyai integritas serta loyalitas yang tinggi. Kemudian internal auditor harus bisa bekerja sama dengan akuntan publik. Yang terakhir, internal audit departemen harus memiliki internal audit karakter. Dan selanjutnya yaitu pengertian error, collusion, dan fraud. Pengertian dari unintentional error adalah kesalahan yang terjadi secara tidak disengaja atau kesalahan manusiawi, misalnya salah menjumlah, penerapan standar akuntansi yang salah karena ketidaktahuan. Lalu collusion adalah kecurangan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan cara bekerja sama dengan tujuan untuk menguntungkan orang-orang tertentu, biasanya merugikan perusahaan atau pihak ketiga. Lalu, menurut Joseph T. Wells, dalam pengertian luas, fraud dapat meliputi segala macam bentuk kriminal dengan menggunakan tipu muslihat sebagai dasar modus operandinya. Ada juga pengertian fraud menurut Pusdiklatwas, BPKP. Fraud adalah suatu perbuatan melawan atau melanggar hukum yang dilakukan oleh orang atau orang-orang dari dalam dan atau dari luar organisasi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Selanjutnya ada KKN atau bisa disebut dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang yang melanggar norma-norma yang berlaku,
yang merugikan negara dan atau masyarakat dengan tujuan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga, kelompok, atau golongan. Selanjutnya, kolusi. Kolusi adalah kerjasama yang bermakna dan bertujuan negatif, seperti tidak sah, curang, jahat, dan tidak benar. Kolusi akan berarti korupsi jika bekerja sama atau perjanjian rahasia atau saling pengertian yang terjadi mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat untuk kepentingan dan keuntungan pihak-pihak yang bersekongkol. Selanjutnya, ada nepotisme. Nepotisme merupakan kecenderungan untuk memberikan prioritas di luar ukuran kepada sanak saudara, kadang dalam hal pekerjaan, jabatan, pangkat di lingkungan birokrasi kekuasaan. Lalu, menurut teori Ghosn, ada 4 faktor yang dapat mendorong seseorang melakukan tindakan fraud, yaitu greedy, opportunity, needs, dan exposure. Pada teori Ghosn, greed dan need merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan atau disebut sebagai faktor individu. Sedangkan faktor opportunity dan exposure merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan atau disebut sebagai faktor generik. Biasanya, fraud juga terjadi karena kesempatan, tekanan, dan pembenaran. Kemudian, ada beberapa saran untuk mencegah terjadinya kecurangan. Bisa dilakukan dengan meningkatkan pengendalian intern yang terdapat di perusahaan. Lalu, lakukan seleksi pegawai secara ketat, menggunakan jasa psikolog, dan hindari kata belaj dalam penerimaan pegawai. Lalu, tingkatkan keandalan internal audit departemen. Ini bisa dilakukan dengan memberikan balas jasa yang menarik, kemudian dapat memberikan perhatian yang cukup besar terhadap laporan mereka, lalu dapat mengharuskan internal auditor melaksanakan continuing professional education, kemudian memberikan imbalan yang memadai untuk seluruh pegawai, bisa juga melakukan rotation of duties dan wajibkan para pegawai untuk menggunakan hak cuti mereka. Lalu, lakukanlah pembinaan rohani, dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya adalah temuan pemeriksaan atau audit findings dan laporan internal audit. Sebagai hasil dari pekerjaannya, internal auditor harus membuat laporan kepada manajemen mengenai manfaat dari internal audit departemen, atau bisa disingkat dengan IAD. Untuk itu, IAD harus menyampaikan laporan yang objektif, jelas, singkat tetapi padat, membangun, dan cepat waktu. Kalau tidak, IAD akan kehilangan kesempatan yang baik. Selain itu, rekomendasi yang disampaikan IAD akan membantu manajemen dalam mengambil tindakan-tindakan perbaikan sehingga kemungkinan terjadinya kecurangan dan kesalahan bisa diperkecil. Selanjutnya, dalam proses penyusunan laporan IAD, dimulai dari dikumpulkannya audit findings sampai dengan dikeluarkannya final audit report. Selanjutnya, pengembangan temuan pemeriksaan internal auditor disimpulkan dan didokumentasikan dalam suatu list of audit findings. Findings atau temuan-temuan yang disusun dengan baik harus mencakup kriteria, statement of condition, effect, dan cause. Pada kriteria ini, ukuran atau standar yang harus diikuti atau kondisi yang seharusnya ada. Pengertian dari statement of condition itu bagaimana kenyataan atau kondisi yang terjadi di perusahaan. Lalu efek. Pada efek ini, bagaimana akibat dari kenyataan yang terjadi di perusahaan
atau efek yang negatif berupa penyimpangan. Kalau efek yang positif itu berupa hasil yang lebih baik dari standar yang sudah ditentukan. Lalu, KES. KES ini apa penyebab terjadinya kondisi tersebut di perusahaan dan bagaimana terjadinya. Kemudian pada slide selanjutnya, yaitu mengenai pengembangan rekomendasi dari temuan-temuan. Ini ada beberapa prinsip yang harus diikuti agar bisa diperoleh rekomendasi yang efektif, yaitu rekomendasi harus komprehensif, harus spesifik, kemudian harus disusun dengan baik, lalu rekomendasi harus mudah dijalankan, kemudian rekomendasi harus beralasan. Mengenai standar pelaporan, dalam menyusun laporan, internal auditor banyak mengacu pada Standards of Reporting yang dikeluarkan oleh The Institute of Internal Auditors atau IIA. Kemudian pada laporan informal, jika dalam pelaksanaan audit, internal auditor menemukan hal-hal penting yang perlu segera dilaporkan kepada manajemen agar bisa segera dilakukan tindakan perbaikan oleh manajemen, maka hal tersebut akan disampaikan dalam bentuk informal report. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.